Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat ini, lelaki berapi-api emas itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak beberapa kali. Dia adalah pria kekar dengan rambut emas. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan kabur, yang memancarkan fluktuasi hukum yang kuat. Dia tampaknya telah mengecilkan domain rohnya hingga hanya beberapa puluh meter dari tubuhnya. Sepasang tanduk naga emas tumbuh di kepalanya, dan sisik naga emas muncul di pipinya. Lengannya yang terbuka ditutupi lapisan tebal sisik emas, dan telapak tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi sepasang cakar naga emas. Bayangan naga emas muncul di sekelilingnya, dan itu berubah menjadi cahaya api yang terbang keluar dan melintas ke cakar naga yang menyala-nyala. Cakar naga yang menyala segera menyala, dan itu memblokir telapak petir lagi. Pria berotot dengan rambut pirang itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia meluncurkan pukulan. Api keemasan menyala, dan tinju emas raksasa muncul. Itu segera menghancurkan dua petir hitam, dan kemudian meraih manik merah di bawah tanpa henti. Meskipun gerakannya sangat cepat, dia masih selangkah terlambat. Permukaan manik merah itu tiba-tiba menyala, lalu meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan pada saat yang sama, matahari merah dengan diameter 100.000 meter muncul dari udara tipis, menyelimuti ratusan raksasa perak. Pria kekar dengan rambut emas di udara juga terendam oleh matahari merah. Matahari merah berkedip-kedip tanpa henti, dan sinar merah tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atasnya, memancarkan fluktuasi hukum yang sangat besar. Tanah di bawahnya juga terkena terik matahari, dan langsung meleleh seperti lilin, berubah menjadi gumpalan asap hijau yang menghilang menjadi udara tipis. Banyak orang dari kedua sisi juga tersapu matahari merah, dan tubuh mereka langsung meleleh, berubah menjadi genangan darah. Ini, hukum darah. Han Li di kejauhan melihat pemandangan ini, dan hatinya terkejut. Meskipun Tuan Pulau dari Pulau Bulan Merah juga menggunakan hukum darah, dia hanyalah di ranah dewa sejati, dan dia memadatkan hukum melalui kekuatan keyakinan. Dibandingkan dengan matahari merah, dia seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Cahaya api keemasan terbang keluar dari matahari merah, dan mendarat di kejauhan. Saat memudar, sosok pria kekar dengan rambut emas muncul. Ada banyak luka di tubuhnya, dan banyak sisik naga di tubuhnya yang diadu, bahkan ada yang retak. Pria berambut emas itu melambaikan tangannya dengan gerakan mantra dan lapisan api keemasan segera muncul di tubuhnya, terbakar dengan ganas. Kemanapun api lewat, luka di tubuhnya akan cepat sembuh, dan dalam sekejap mata, dia akan seperti baru. Pada saat ini, matahari berwarna darah bersinar dua kali dan menghilang dengan cepat. Ratusan raksasa perak dalam cahaya berdarah semuanya menghilang tanpa jejak, bahkan tidak meninggalkan jejak. Ekspresi pria berambut emas itu tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang saat melihat ini, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Siluet melesat keluar dari awan hitam di langit dan perlahan turun. Itu adalah pria parubaya dengan jubah ungu. Orang ini terlihat berusia 40-an, dan ada pola setan berwarna ungu di wajahnya. Matanya panjang dan sipit, dan hidungnya bengkok. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan mengerikan yang menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar saat melihatnya. Tatapan mereka bertemu, dan dua gelombang tekanan tak terbatas tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, bertabrakan satu sama lain. Kekosongan di dekatnya bergetar tanpa henti, dan gelombang riak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tanah dan langit juga bergetar hebat, seolah-olah dunia akan runtuh. Di kejauhan, Han Li terkejut. Aura yang dipancarkan oleh kedua orang ini telah melampaui level Dewa Primordial, jauh melampaui Devourer Primordial Immortal tahap akhir. Mereka mungkin adalah eksistensi yang menakutkan di Grand Zenith.
Meskipun medan perang di bawah jauh dari keduanya, tampaknya dipengaruhi oleh tekanan yang dipancarkan oleh kedua orang itu. Mereka berhenti berkelahi dan melihat ke atas. Para kultivator dewa primordial yang bertarung di udara juga terpisah untuk sementara, dan masing-masing terbang di belakang pria berambut emas dan pria berjubah ungu. Apakah kamu pikir kamu dapat mempengaruhi seluruh situasi pertempuran dengan menghilangkan divisi Dewa Petir? Konyol, pria berambut emas itu mencibir dan melambaikan tangannya. Cahaya keemasan melintas di lorong spasial di belakang mereka, dan dengan suara gemuruh yang keras, kapal emas besar terbang keluar darinya. Setidaknya ada 40 hingga 50 dari mereka, dan mereka memancarkan cahaya keemasan yang membubung ke langit, menerangi awan gelap di langit menjadi warna keemasan. Masing-masing kapal emas panjangnya puluhan ribu kaki, dan badan diukir dengan rune emas dan perak, seolah-olah adalah binatang emas yang merayap di tanah. Setiap kapal dipenuhi dengan para kultivator pengadilan surgawi, dan suara retakan terdengar dari dalam kapal, dan beberapa tiang emas tebal menonjol dari depan dan depan kapal. Bagian dalam kapal itu berlubang, gelap dan tak berdasar. Lusinan kapal emas berbaris, dan busur mereka diarahkan ke tentara iblis. Ketika pria berjubah ungu itu melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Jantung Hanli berdetak kencang. Armada kapal ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dan percakapan selanjutnya antara keduanya membuatnya semakin terkejut. Selama lorong spasial masih ada, pasukan pengadilan surgawi akan terus muncul, dan hanya masalah waktu sebelum seluruh area iblis dihancurkan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera perjelas posisi Anda, dan berdirilah di sisi pengadilan surgawi melawan kuil samsara. Pria berambut emas itu mengancam. Posisi area iblis sudah lama jelas. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara pengadilan surgawi dan kuil samsara. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya perlahan dan mengucapkan kata demi kata. Karena kamu masih keras kepala, maka jangan salahkan kami karena kejam. Wajah pria berambut emas itu menjadi dingin ketika mendengar ini, dan dia mengangkat tangannya lalu melambai. Tentara pengadilan surgawi segera bergegas keluar seperti air pasang, dan para dewa primordial juga terbang dan menerkam tentara iblis. Tentara iblis segera bertempur, dan para kultivator dewa primordial yang berdiri di belakang pria berjubah ungu itu juga terbang untuk menemui para kultivator dewa primordial pengadilan surgawi, dan pertempuran sengit pun terjadi. Pria berjubah ungu itu tidak bergerak, tetapi diam-diam melihat ke medan perang di depannya. Cahaya ungu melintas di matanya, dan saat berikutnya, dia kembali normal. Di kejauhan, pria berambut emas itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya melesat keluar, muncul di langit di atas kapal emas dalam sekejap. Pada saat yang sama, lengan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan lengannya langsung menebal beberapa kali, berubah menjadi cakar naga emas yang besar. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya, dan dia meraih kekosongan di satu sisi. Ketika pria berjubah ungu melihat pemandangan ini di kejauhan, wajahnya menjadi gelap. Cakar naga emas langsung merobek kekosongan, dan tenggelam ke dalamnya. Suara yang menghancurkan bumi keluar dari kehampaan, dan kemudian cahaya ungu dan keemasan bersinar terang, dan tekanan spiritual yang besar meletus, langsung merobek celah kehampaan 10 kali lebih besar. Sosok ungu terbang keluar dari celah kosong dengan cara terhuyung-huyung. Itu adalah pria berjubah ungu, dan pakaian di bahu kirinya robek, memperlihatkan beberapa luka berdarah. Engah, api keemasan naik dari lukanya, dan seperti makhluk hidup, mereka mengebor ke tubuh pria berjubah ungu itu. Wajah pria berjubah ungu itu sedikit berubah, dan cahaya ungu menyala di lukanya. Pada saat ini, pria berjubah ungu yang berdiri di langit jauh di atas tentara iblis itu bergoyang, dan berubah menjadi bola cahaya ungu, dan menghilang. Ingin menggunakan trik yang sama lagi.
Yang Mulia terlalu naif. Pria berambut emas itu mencibir, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan emas yang melesat seperti anak panah, mengejar pria berjubah ungu itu. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan lalu melambai. Rune di permukaan lusinan kapal emas tiba-tiba menyala, dan serangkaian cahaya keemasan yang mengalir berputar di sekitar kapal seperti air yang mengalir. Suara gemuruh yang keras terdengar dari dalam kapal, seolah-olah itu adalah suara guntur yang berbenturan. Silinder hitam pekat di bagian depan kapal emas menyala dengan cahaya keemasan, dan dengan cepat menjadi menyilaukan, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang mencengangkan. Ledakan keras meletus. Lebih dari 100 pilar tebal cahaya keemasan terbang keluar dari kapal emas, jatuh ke pasukan iblis, dan ratapan kesedihan terdengar dari segala arah. Setelah tentara iblis bersentuhan dengan pilar cahaya emas, tubuh mereka segera meledak menjadi daging cincang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Pilar cahaya emas menembus hampir 100 tentara-tentara iblis sebelum perlahan meredup lalu menghilang. Setelah pilar cahaya emas berlalu, puluhan ribu tentara-tentara iblis menghilang tanpa jejak. Han Li sedang berbaring di belakang tentara iblis saat ini, dan tidak terpengaruh olehnya, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia terkejut. Kapal emas ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan pilar cahaya emas tadi hampir sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator Dewa Tai. Brengsek. Pria berjubah ungu itu melihat bahwa tentara iblis telah menderita kerugian yang sangat besar, dan matanya dipenuhi amarah. Dia meraung dengan liar, dan menghantam kehampaan ke arah pria berambut emas itu. Petir hitam menyala, dan sebuah roda bundar kuno terbang keluar. Roda itu hitam pekat, berdiameter sekitar 1 kaki, dan ujungnya diukir dengan berbagai pola binatang iblis, dan di tengahnya ada pola hitam berbentuk manusia. Orang ini memakai topi kokskom, dan bibirnya menonjol keluar, seperti paruh burung. Ada 4 sayap hitam besar di punggungnya, dan 2 ular petir hitam di bawah kakinya. Dia tampak sangat jahat, seolah-olah dia adalah dewa kuno. Begitu roda bundar kuno itu terbang keluar, ia segera berputar, dan dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi roda hitam legam besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Pola di permukaannya mekar dengan kilat hitam, terutama pola dewa manusia burung, yang berkedip-kedip tanpa henti, seolah-olah hidup kembali. Fluktuasi hukum petir dan petir yang sangat kuat meletus darinya, menyebabkan kekosongan di dekatnya menjadi gelap. Petir hitam terus-menerus jatuh dari awan gelap di langit, dan bergabung menjadi roda bundar hitam, menyebabkan cahaya yang dipancarkan oleh roda menjadi semakin terang. Di kejauhan, Han Li melihat roda bundar hitam, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Ekspresi pria berambut emas itu segera menjadi lebih khusyuk, dan tangannya segera membentuk isyarat. Cahaya keemasan melintas di permukaan tubuhnya, dan spanduk emas berukuran sekitar 10 kaki muncul, dengan pola sungai yang menyala di permukaannya. Hukum api yang kuat yang tidak kalah dengan roda bundar hitam meletus dari panji emas. Sebelum pria berambut emas bisa mengaktifkan panji, suara tajam seperti burung terdengar dari roda bundar hitam. Suara seperti burung ini tidak keras, tetapi memiliki efek menembus jiwa seseorang. Tubuh pria berambut emas itu bergetar, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Petir menyambar pada roda bundar hitam, dan 7 atau 8 petir tebal dalam bentuk cabang pohon tiba-tiba ditembakkan darinya, dan diam-diam membombardir pria berambut emas di belakangnya. Meskipun petir ini masih berwarna hitam, warnanya jauh lebih terang, dan memancarkan perasaan kristal dan transparan. Namun, kekuatan hukum petir dan petir yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Pria kekar berambut emas itu segera sadar kembali, dan dia berteriak keras saat bendera emas di depannya membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya.
Bendera berkibar di udara saat bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam, berubah menjadi sungai api emas yang melonjak di sekitar tubuhnya. Beberapa sambaran petir tembus pandang melanda sungai emas api, segera membangkitkan serangkaian gelombang kejut yang kuat. Seluruh sungai emas melonjak hebat seolah-olah menunjukkan tanda-tanda runtuh. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari tubuh pria kekar berambut emas itu saat tubuhnya tiba-tiba memanjang, berubah menjadi naga emas bercakar 5 yang panjangnya beberapa ribu kaki. Tubuh naga itu panjang dan ramping, namun masih memancarkan kekuatan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal sisik emas, yang masing-masing diukir dengan pola semangat emas, memberikan penampilan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. 5 cakar naganya juga berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah bisa menembus apa saja. Aura besar meletus, dan itu hampir 2 kali lebih kuat dari pria kekar berambut emas dalam wujud manusianya. Naga emas membuka mulutnya yang besar, dan semburan cahaya keemasan melesat keluar sebelum menghilang ke dalam sungai api emas. Sungai emas langsung menyala sebelum mengembang beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Api di dalam sungai melonjak lebih cepat, dan seolah-olah sungai bintang terkoyak. Beberapa sambaran petir tembus cahaya langsung tersapu oleh sungai api emas sebelum dengan cepat ditelan. Mata pria berjubah ungu itu sedikit berkedip saat dia membuat segel tangan sebelum melambaikan tangannya di udara. Petir hitam cemerlang meletus dari tubuhnya sebelum berkembang biak dengan cepat ke sekitarnya, membentuk domain roh petir hitam yang berukuran beberapa puluh kilometer, yang menyelimuti pria berambut emas kekar di dalamnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam domain roh, yang semuanya mengambil bentuk berbeda. Ada selusin lebih sosok humanoid hitam tinggi yang berdiri di dalam domain roh, semuanya memancarkan fluktuasi yang menakjubkan dari hukum petir. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Baiklah, tunjukkan seberapa kuat domain roh petir kekerasan Anda. Ekspresi naga emas sedikit berubah sebelum dia melepaskan raungan marah. Api keemasan yang cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia bersiap untuk melepaskan domain rohnya juga. Namun, pria berjubah ungu itu tampaknya sedikit lebih cepat darinya saat dia mengucapkan mantra dan membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke arah roda hitam. Selusin sosok humanoid dalam domain roh melesat seperti kilat sebelum menghilang ke dalam roda hitam dalam sekejap. Roda hitam itu langsung membengkak sedikit, hampir tembus cahaya. Itu melepaskan petir yang berkilauan dan tembus cahaya yang tidak bisa dilihat secara langsung. Lusinan sambaran petir yang tebal dan tembus pandang keluar dari roda seperti hutan petir. Sebagian besar petir menyambar ke arah pria berambut emas, sementara pria berjubah ungu itu membuat segel tangan dan mengarahkan petir yang tersisa ke arah kapal emas. Li Mouzi, beraninya kamu terganggu saat melawanku. Naga emas raksasa berkobar dengan amarah saat melihat ini, dan api keemasan meletus dari tubuhnya. Namun, itu tidak membentuk domain roh. Sebaliknya, itu berubah menjadi awan api emas besar dalam sekejap. Simbol magis emas yang tak terhitung jumlahnya bergejolak di dalam awan, mengeluarkan suara gemuruh. Tidak diketahui kemampuan ilahi macam apa itu, tetapi begitu muncul, itu melesat ke arah pria berjubah ungu itu. Adapun sambaran petir yang membombardir kapal raksasa di bawah, sebenarnya mengabaikannya. Awan api keemasan dan kilat yang berkilauan bertabrakan, tetapi tidak ada suara yang dihasilkan. Sambaran petir yang tembus cahaya melewati awan api emas dalam sekejap, dan terus maju menuju naga emas raksasa tidak menemui hambatan sama sekali. Namun, awan api emas tidak terpengaruh sedikit pun, dan mereka terus maju menuju pria berjubah ungu sebelum muncul di depannya dalam sekejap. Awan api dengan cepat menggeliat dan berubah seolah-olah mereka hidup, langsung berubah menjadi kepala naga emas seukuran gunung yang membuka mulutnya untuk melahap pria berjubah ungu itu. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah saat melihat ini,
dan dia buru-buru mundur saat dia membuat segel tangan. Roda hitam terbang di udara dan memblokir kepala naga emas. Pada saat yang sama, suara berderak terdengar di dekatnya, dan kilat di domain roh menyatu untuk membentuk jaring hitam petir yang menyelimuti kepala naga raksasa. Kepala naga emas itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan semburan kekuatan yang menakutkan meletus, menyebabkan roda hitam di depannya sedikit bergetar. Pada saat yang sama, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Semburan gelombang suara yang mengerikan meletus, terwujud menjadi proyeksi pedang dan tombak buram yang tak terhitung jumlahnya, membentuk semburan gelombang suara besar yang menembus jaring hitam petir dan membanjiri pria berjubah ungu itu. Jaring hitam petir retak sedikit demi sedikit, dan kehampaan di dekatnya juga pecah seperti cermin. Pria berjubah ungu itu diselimuti oleh semburan gelombang suara, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Retakan tiba-tiba muncul di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya dikirim terbang. Rentetan perubahan ini terdengar rumit, namun sebenarnya terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh tubuh naga emas diselimuti oleh aliran api emas yang bergemuruh dan mengalir dengan liar. Lusinan sambaran petir tembus tebal menghantam sungai api emas, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi, dan mengaduk seluruh sungai api. Namun, sungai api mengalir dengan liar, dan meskipun sambaran petir yang tebal masih mendatangkan malapetaka dalam hiruk-pikuk, mereka masih tidak dapat menahan kekuatan melahap sungai api yang tak ada habisnya, dan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan keras datang dari bawah. Perahu raksasa emas disambar petir tebal, dan lebih dari setengahnya langsung rusak dan hancur. Naga emas tidak memperhatikan situasi di sekitarnya, dan sepasang mata naganya hanya menatap pria berjubah ungu yang telah dikirim terbang, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan emas saat terpental. Mati, disertai dengan raungan seperti guntur yang teredam, kehampaan di atas pria berjubah ungu itu melintas, dan cakar naga besar yang menyala muncul dari udara tipis, menyambar dengan keras. Telapak tangan perak membengkokkan satu jari, dan cahaya perak menyala di ujung jarinya. Engah, suara teredam terdengar, dan sosok terbang dari para kultivator dewa primordial dari pengadilan surgawi tiba-tiba berhenti, dan sebuah lubang berdarah muncul di dahi mereka, dan darah bercampur dengan materi otak keluar. Cahaya di mata mereka dengan cepat meredup, dan tubuh mereka jatuh seperti batu. Kemudian, telapak perak terbang keluar, dan telapak tangan memancarkan cahaya perak terang, menghantam pusaran emas dengan keras. Terowongan ruang angkasa yang awalnya stabil segera berguncang keras, dan cahaya keemasan di dalamnya berkedip-kedip dengan kacau. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kekosongan di bawah pria berjubah ungu itu berfluktuasi, dan pusaran hitam muncul dari udara tipis, menyedot pria berjubah ungu itu. Cakar naga besar itu menyambar, tetapi tidak menangkap apapun, dan naga emas itu terkejut. Kekosongan melintas puluhan mil jauhnya, dan pusaran hitam muncul lagi, dan tubuh pria berjubah ungu itu terbang keluar darinya. Pusaran hitam menyala lagi, dan seberkas cahaya hijau terbang keluar, menenggelamkan tubuh pria berjubah ungu itu. Tubuh pria berjubah ungu itu segera ditutupi oleh lapisan tebal cahaya hijau, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas, semuanya menghilang. Melihat hal tersebut, naga emas yang hendak menerkam dan mengejar pria berjubah ungu itu segera berhenti, dan ekspresi kaget dan ragu muncul di wajahnya. Terima kasih, Raja Iblis, atas bantuanmu. Meski wajah pria berjubah ungu itu masih pucat, gerakannya tidak lagi terhalang, dan dia berdiri dan membungkuk ke pusaran hitam. Mendengar kata-kata pria berjubah ungu itu, ekspresi naga emas berubah secara dramatis, dan tiba-tiba berbalik, tubuhnya yang besar berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang menuju terowongan luar angkasa.
Itu benar-benar berbalik dan melarikan diri. Kamu telah membunuh begitu banyak orangku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Suara keras dan dingin datang dari kehampaan. Sebelum suara itu menghilang, kekosongan di atas naga emas tiba-tiba runtuh, dan telapak spasial perak besar berukuran sekitar 1 hektar muncul, menamparkan naga emas. Sosok naga emas yang melarikan diri segera melambat. Meskipun telapak perak belum mendarat, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat berat, dan sudah menekannya dari segala arah, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya tiba-tiba berhenti, dan semua suara menghilang. Segala sesuatu yang lain di bidang penglihatannya sepertinya tiba-tiba menghilang, dan hanya telapak perak di atasnya yang bisa dilihat, yang semakin besar. Tidak, naga emas mengeluarkan raungan marah, dan semua sisik naga di tubuhnya terbuka, tiba-tiba memuntahkan api keemasan yang membara. Kekosongan di sekitarnya yang menekan tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan sebuah lubang besar tiba-tiba terbakar, tetapi tidak ada gunanya, dan tekanan ruang di sekitarnya tidak melemah sama sekali. Engah, telapak tangan perak dengan lembut menepuk naga emas itu, dan tubuh naga emas itu hancur seperti telur yang rapuh, berubah menjadi genangan darah dan daging. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Seluruh medan perang menjadi sangat sunyi, bahkan pin drop pun bisa terdengar. Saat berikutnya, suara siulan tajam terdengar di sekitarnya, dan ternyata para kultivator dewa primordial dari pengadilan surgawi telah meninggalkan medan perang, berubah menjadi berbagai warna cahaya, dan melesat ke arah terowongan luar angkasa seperti kilat. Kemudian, telapak perak terbang keluar, dan telapak tangan memancarkan cahaya perak terang, menghantam pusaran emas dengan keras. Terowongan ruang angkasa yang awalnya stabil segera berguncang keras, dan cahaya keemasan di dalamnya berkedip-kedip dengan kacau. Tetapi pada saat ini, rune emas muncul di terowongan luar angkasa, mengembun menjadi formasi sihir emas, berkedip dengan liar, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan terowongan yang bergolak. Tapi terowongan luar angkasa berguncang semakin keras, dan formasi sihir emas dengan cepat meredup. Dengusan dingin datang dari telapak tangan perak, dan kelima jari itu saling menggenggam terowongan luar angkasa, lalu meremasnya. Akhirnya, terowongan luar angkasa benar-benar runtuh dengan suara teredam yang keras, lalu perlahan-lahan ditutup. Pusaran emas besar juga hanyut, dan segera menghilang sepenuhnya. Ketika pasukan pengadilan surgawi melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi putus asa. Sebaliknya, moral pasukan klan iblis meningkat, dan di bawah kepemimpinan selusin iblis dewa primordial, mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan pasukan pengadilan surgawi, dan dibantai secara massal. Pesta pembantaian dimulai. Pria berjubah ungu itu tidak memperhatikan situasi di bawah, dan terbang ke sisi telapak tangan perak. Tuanku, saya telah mengecewakan Anda. Jika Anda tidak membantu kali ini, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata pria berjubah ungu itu dengan suara rendah, dengan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun kekuatan area iblis cukup untuk menyapu suatu wilayah, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan pengadilan surgawi. Hari ini, jika ada orang lain di sini, hasilnya tidak akan terlalu berbeda. Telapak tangan perak itu melintas, dan berubah menjadi sosok manusia berwarna perak, yang berkata dengan enteng. Mendengar ini, wajah pria berjubah ungu itu terlihat lebih baik. Orang-orang dari pengadilan surgawi ini tidak harus kejam, bunuh 30% dari mereka, dan sisanya, segel kultivasinya, dan kirim mereka ke Pulau Asura untuk menjadi budak iblis, lanjut sosok perak itu. Mengapa kamu ingin mengampuni nyawa mereka? Banyak dari pasukan kita telah dibunuh oleh mereka. Jika Anda melakukan ini, saya khawatir. Pria berjubah ungu itu sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung. Saat ini,
musuh utama pengadilan surgawi adalah kuil samsara. Meskipun mereka telah mengirim pasukan ke area iblis kali ini, tidak ada leluhur Dao yang datang secara pribadi, yang berarti pengadilan surgawi tidak akan benar-benar berselisih dengan area iblis, jika tidak, akan merugikan bagi mereka untuk diserang dari depan dan belakang. Pertempuran ini akan segera berakhir, dan bunuh 30% dari orang-orang ini sudah cukup untuk menenangkan kemarahan mayoritas anggota klan. Sisanya akan menjadi alat tawar-menawar di masa depan. Setelah ini, keseimbangan antara iblis surgawi akan seimbang untuk jangka waktu tertentu, kata sosok perak itu dengan santai. Tuanku bijaksana. Mendengar ini, pria berjubah ungu itu senang, dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Tetap awasi pergerakan pengadilan surgawi, jangan ceroboh. Sosok perak itu menginstruksikan lagi, dan kemudian dengan sekejap, tubuhnya menyatu ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Pria berjubah ungu itu berdiri diam sejenak, lalu terbang ke medan perang di bawah. Di belakang medan perang, mayat yang dimiliki Han Li membuka matanya sedikit, dan menghela nafas panjang. Telapak tangan perak yang besar memberinya tekanan yang tak terlukiskan, jauh melampaui dua eksistensi Zenith Heaven, pria berjubah ungu dan pria kekar berambut emas dari pengadilan surgawi. Setelah telapak tangan besar itu muncul, dia segera menarik kembali semua kekuatan rohnya, dan bersembunyi di bagian terdalam dari pikiran mayat itu. Baru sekarang dia berani menjulurkan kepalanya.